jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai update terbaru dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dari klaster pajak pertambahan nilai. Kali ini kita akan melihat apa saja pengaturan dari Undang-Undang HPP terkait dengan klaster perpajakan internasional. Nah, di mana pengaturan sebelumnya tidak diatur nih. Tapi kalau di pengaturan di Undang-Undang HPP, ditegaskan bahwa di pasal 18 Undang-Undang PPH, yaitu salah satu cara penghindaran pajak adalah dengan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang bertentangan dengan prinsip substance over form, yaitu pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya. Nah, ini yang diatur nih dalam Undang-Undang HPP. Nah, kemudian pengaturan sebelumnya gimana nih? Di pasal 18 ayat 1 Undang-Undang PPH berbunyi, Menteri Keuangan berkewenangan mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk kepentingan apa? Kepentingan perhitungan pajak berdasarkan undang-undang. Nah, dalam penjelasan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang PPH ditegaskan bahwa besarnya perbandingan antara utang dan modal dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak menggunakan tingkat perbandingan tertentu yang wajar dengan menggunakan metode debt to equity ratio. Nah, sedangkan jika kita melihat di pengaturan Undang-Undang HPP bahwa bunyinya tetap sama, ya, bahwa Menteri Keuangan berhak untuk apa? Mengatur batas jumlah biaya pinjaman. Nah, sama-sama berwenang, tapi yang berwenang ini perubahannya adalah mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan undang-undang. Jadi beda ya. Yang satu bilangnya adalah perbandingan antara utang dan modal. Yang satu untuk HPP sendiri adalah jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan perhitungan pajak berdasarkan undang-undang ini. Nah, dalam penjelasan pasal 18 ayat 1A, ya, ayat 1 Undang-Undang PPH ditegaskan bahwa batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan apa? Tujuan perpajakan ditentukan melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal atau debt to equity ratio melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman yang dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman pajak, depresiasi, dan amortisasi. Jadi earning before interest, tax, depreciation, and amortization, atau melalui metode lainnya. Nah, pengaturan sebelumnya jika kita lihat di sini pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH ditegaskan bahwa metode penentuan harga wajar yaitu metode perbandingan antara pihak yang independen atau comparable control uncontrolled price method. Jadi metode harga penjualan kembali, kemudian metode biaya plus atau metode lainnya seperti metode pembagian laba atau profit split method dan metode laba bersih transaksi atau transactional net margin. Nah, pengaturannya dalam Undang-Undang HPP dengan pengaturan sebelumnya bahwa penjelasan di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH ditegaskan bahwa metode penentuan harga wajar, ya, yaitu ada 5 metode existing ditambah metode perbandingan transaksi yang independen atau comparable uncontrolled transaction method. Kemudian metode dalam penilaian harta berwujud dan atau harta tidak berwujud, tangible asset dan intangible asset valuation, metode dalam penilaian bisnis atau business valuation. Nah, inilah yang diatur di Undang-Undang HPP di pasal 18 ayat 3. Kemudian di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH tidak diatur mengenai penerapan benchmarking yang sebelumnya. Nah, pengaturan yang terbaru dalam Undang-Undang HPP di pasal 18 ayat 3 bahwa ditegaskan nih
wajib pajak yang melaporkan laba usaha yang terlalu kecil dibandingkan kinerja keuangan wajib pajak lainnya dalam bidang usaha yang sejenis, atau melaporkan rugi secara tidak wajar meskipun wajib pajak telah melakukan penjualan secara komersil selama 5 tahun, dapat diterapkan perbandingan kinerja keuangan dengan wajib pajak dalam kegiatan usaha yang sejenis atau benchmarking. Nah, ini yang diatur dalam Undang-Undang HPP khususnya untuk penerapan benchmarking. Kemudian di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH belum menerapkan secondary adjustment. Jadi di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH ini masih belum ada pengaturan nih untuk secondary adjustment. Nah, kalau di HPP seperti apa? Nah, di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH ditegaskan bahwa selisih nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dengan nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha juga dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak penghasilan. Wow, ternyata ini terkait isu transfer pricing ya. Oke, kemudian pengaturan konsensus pemajakan global. Nah, ini diatur di pasal 32A Undang-Undang PPH. Nah, bagaimana nih pengaturan konsensus pemajakan global? Nah, untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat untuk membentuk dan atau melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan internasional di bidang perpajakan yang lebih luas, sesuai perkembangan landscape perpajakan internasional yang sangat dinamis, latar belakangnya adalah mengantisipasi implementasi kesepakatan internasional atau G20 atau OECD terkait penerapan tarif PPh badan minimal secara global atau GLOB dan pajak atas transaksi digital. Kemudian, mengantisipasi pengaruh implementasi GLOB terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan antara lain tax holiday dan super deduction yang diterima oleh wajib pajak multinasional. Kemudian, melaksanakan dan mengantisipasi kesepakatan lain, misalnya BEPS. Kemudian, jika kita lihat pengaturan sebelumnya, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Nah, yang diatur di Undang-Undang HPP adalah pemerintah berwenang untuk membentuk dan atau melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka apa aja? Pertama, penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Yang kedua, pencegahan pengurusan basis pemajakan dan penggeseran laba. Yang ketiga, pertukaran informasi perpajakan. Dan yang keempat, bantuan penagihan pajak. Dan yang kelima, kerjasama perpajakan lainnya. Nah, rencana timeline-nya untuk konsensus global, jika kita lihat di sini, ada beberapa step, yaitu step yang pertama, di Oktober 2021, akan ada rencana persetujuan konsensus global. Dan di tahun 2022, akan ada yang namanya penandatanganan multilateral instrument oleh yurisdiksi yang menyetujui konsensi atau konsensus global. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2023, implementasi konsensus global yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini adalah rencana timeline-nya ya konsensus global step by step mulai dari Oktober 2021, kemudian 2022, kemudian 2023. Ya, artinya banyak ya pengaturan-pengaturan di perpajakan internasional. Ya, jadi ini yang kita sudah bahas dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya untuk klaster perpajakan internasional. Michael Consulting dapat membantu Anda dalam hal accounting services, tax services, and advisory.
Dengan solusi kreatif dan strategi perpajakan yang tepat dapat menjadi pilihan terbaik Anda dalam setiap pengambilan keputusan bisnis Anda. Stay tune terus di channel Michael Consulting dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Jangan lupa untuk cek update terbaru dari peraturan perpajakan di channel Michael Consulting. Don't miss it. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.